kemalasan seringkali dianggap sebagai sifat negatif yang harus dihilangkan. Namun, apakah benar semudah itu menyebut seseorang malas tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan? Dalam banyak kasus, kemalasan adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Kadang, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh atau pikiran kita sedang kehabisan energi, yang dikenal sebagai zero energy. Di sisi lain, kemalasan juga bisa menyembunyikan awal dari depresi, sebuah kondisi psikologis yang membutuhkan perhatian lebih. Ciri-ciri dari kondisi zero energy seringkali terlihat dari keengganan melakukan aktivitas, meskipun sebelumnya kamu sangat bersemangat melakukannya. Bayangkan seseorang yang biasa bangun pagi dengan semangat, tetapi tiba-tiba merasa berat hanya untuk duduk di tepi ranjang. Ini bukan sekadar malas, ini adalah tubuh yang memberi sinyal bahwa ia butuh istirahat. Tanda lainnya adalah rasa lelah yang tidak kunjung hilang meskipun kamu sudah tidur cukup. Bahkan aktivitas ringan seperti menyusun rencana harian terasa seperti beban yang luar biasa. Sebaliknya, depresi memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Seseorang yang sedang mengalami depresi tidak hanya merasa malas, tetapi juga kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya mereka nikmati. Ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan, seringkali disertai dengan pikiran negatif tentang diri sendiri. Misalnya, seseorang mungkin merasa tidak berharga atau yakin bahwa upaya mereka tidak akan membuahkan hasil apapun. Hal ini berbeda dengan zero energy, di mana tubuh merasa lelah tetapi pikiran masih ingin bergerak. Mengetahui perbedaan ini penting karena cara mengatasinya juga berbeda. Zero energy biasanya bisa diatasi dengan istirahat dan perawatan diri. Namun, depresi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk bantuan profesional jika diperlukan. Tetapi, bagaimana jika kamu berada di antara keduanya? Tidak sepenuhnya zero energy, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda depresi yang jelas. Ini adalah area abu-abu yang sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk dipahami. Langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah mengenali ritme energimu. Setiap orang memiliki siklus energi yang berbeda dalam sehari. Beberapa orang merasa paling produktif di pagi hari, sementara yang lain mendapatkan lonjakan energi di malam hari. Jika kamu merasa malas, cobalah perhatikan waktu-waktu tertentu ketika kamu merasa sedikit lebih bersemangat. Gunakan waktu ini untuk melakukan tugas-tugas kecil, bahkan jika itu hanya membereskan meja kerja atau menyiapkan secangkir teh. Dalam jangka waktu seminggu, penting untuk membuat jadwal yang tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga memberi ruang untuk istirahat. Sebagai contoh, alokasikan 2 hari untuk benar-benar beristirahat tanpa rasa bersalah. Gunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati, seperti membaca buku atau menonton film favorit. Sisanya, bagi waktumu untuk tugas-tugas kecil yang terukur. Jangan mencoba menyelesaikan semuanya dalam 1 hari, karena ini hanya akan memperburuk perasaan malas. Ketika kamu merasa stuck, salah satu pendekatan yang jarang dibahas adalah menggunakan teknik micro-action. Daripada memaksa diri menyelesaikan tugas besar, fokuslah pada langkah kecil yang terasa mudah. Misalnya, jika kamu malas membersihkan kamar, mulailah dengan hanya merapikan tempat tidur. Langkah kecil ini seringkali memberikan dorongan motivasi untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Ada juga cara unik untuk melawan kemalasan, yaitu dengan mengganti lingkunganmu. Jika kamu biasanya bekerja atau belajar di kamar tidur, cobalah pindah ke ruang lain atau bahkan keluar rumah. Perubahan suasana ini bisa memberikan stimulasi baru yang membantu mengatasi kebosanan dan meningkatkan fokus. Jika memungkinkan, tambahkan elemen alam seperti tanaman atau pencahayaan alami ke ruang kerjamu. Hal-hal sederhana ini memiliki efek besar pada energi dan mood. Kemudian, mari bicara tentang pikiran. Salah satu penyebab kemalasan yang sering diabaikan adalah beban mental yang tidak disadari. Kadang, kita merasa malas bukan karena tidak ingin melakukan sesuatu, tetapi karena terlalu banyak hal yang memenuhi pikiran. Dalam situasi seperti ini, menuliskan apa yang kamu rasakan bisa menjadi cara efektif untuk membersihkan pikiran. Cobalah duduk dengan selembar kertas dan tuliskan semua yang ada di pikiranmu, tanpa filter. Proses ini bukan hanya membantu mengurangi beban mental, tetapi juga memberi kejelasan tentang apa yang sebenarnya mengganggumu. Tips lainnya adalah dengan mencoba menambahkan elemen kebaruan dalam rutinitasmu. Kadang, kemalasan muncul karena rutinitas yang terlalu monoton. Cobalah hal-hal baru,
Seperti mencoba resep masakan yang belum pernah kamu buat atau mendengarkan jenis musik yang berbeda. Kebaruan ini memberikan stimulasi pada otak, membantu mengembalikan rasa antusias. Tentu saja, ada kalanya kemalasan benar-benar tidak bisa diatasi dengan cara-cara biasa. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menerima bahwa tidak apa-apa merasa malas sesekali. Kadang-kadang, tubuh dan pikiran kita benar-benar membutuhkan jeda. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa produktivitas bukanlah ukuran utama nilai dirimu sebagai manusia. Jika kemalasan berlangsung lebih lama dari biasanya atau disertai dengan tanda-tanda depresi seperti perasaan putus asa atau kehilangan minat pada segala hal, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti. Mengatasi kemalasan bukanlah tentang memaksa diri bekerja lebih keras, tetapi tentang memahami kebutuhan tubuh dan pikiranmu. Dengan mendengarkan dirimu sendiri dan mengambil langkah kecil yang konsisten, kamu bisa keluar dari lingkaran malas dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ritme dan proses yang unik. Hormati perjalananmu, dan jangan lupa untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu.